Sejarah Kerajaan Majapahit. Gimana bisa hampir kuasai Asia Tenggara? Bayangin kalau dulu Indonesia pernah punya kerajaan yang kekuatannya sampai bikin Asia Tenggara gemeter. Sebuah kerajaan yang armadanya bisa menyaingi bajak laut dan wilayah kekuasaannya membentang luas dari Sumatera sampai Filipina. Tapi kenapa kita jarang banget dengar kisah ini? Kenalin, Majapahit, kerajaan superpower dari Nusantara yang nyaris menguasai Asia Tenggara. Dan ini ceritanya. Awal berdirinya Majapahit. Cerita Majapahit dimulai tahun 1293. Waktu itu, kerajaan besar Singhasari runtuh setelah diserang Raja Kediri Jayakatwang. Seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya terpaksa kabur ke hutan. Di saat yang sama, pasukan Mongol dari Tiongkok datang, dikirim oleh Kublai Khan untuk menyerang Jawa. Tapi, alih-alih melawan, Raden Wijaya malah bersiasat. Dia pura-pura bekerja sama dengan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah menang, dia malah balik menyerang Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Dari situ, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru, Majapahit. Puncak kejayaan Majapahit. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di era Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai 1389, dengan Perdana Menteri legendaris, Gajah Mada. Siapa yang gak kenal Sumpah Palapa? Aku tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dipersatukan. Dan dia beneran wujudkan itu. Majapahit menguasai hampir seluruh Indonesia sekarang. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, sampai sebagian Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand Selatan. Mereka punya kekuatan laut, sistem pemerintahan yang rapih, perdagangan internasional, dan hubungan diplomatik. Bahkan, bisa dibilang, Majapahit itu ASEAN, sebelum ASEAN ada. Keruntuhan dan konflik internal Majapahit. Tapi semua kejayaan ada akhirnya. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit diguncang perang saudara, dikenal dengan nama Perang Paregreg antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Perang ini melemahkan Majapahit dari dalam. Sementara itu, di pesisir kerajaan-kerajaan Islam mulai muncul seperti Demak dan Samudra Pasai. Pelabuhan-pelabuhan penting yang dulu dikuasai Majapahit pelan-pelan pindah tangan. Sampai akhirnya, sekitar tahun 1500, Majapahit benar-benar runtuh. Dan sejarahnya pun seperti dikubur dalam diam. Kenapa Majapahit jarang dibahas? Pertanyaannya, kenapa kerajaan sebesar ini jarang dibahas di sekolah atau media? Ada beberapa alasan. Bukti fisik seperti candi dan bangunan gak sebanyak Borobudur. Penjajah Belanda lebih menekankan sejarah kolonial dibandingkan kejayaan lokal. Banyak peninggalan Majapahit masih terkubur di Trowulan dan belum dieksplorasi maksimal. Tapi faktanya, Majapahit itu salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia. Jadi sekarang kamu tahu, Indonesia pernah punya kerajaan yang luar biasa hebat. Dan kita semua adalah keturunannya. Menurut kamu, kalau Majapahit masih ada hari ini,
bakal kayak gimana ya Indonesia sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kamu biar lebih banyak yang tahu bahwa sejarah kita itu luar biasa. Sampai jumpa di video transisi generasi selanjutnya.